Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Fatih yang dirahmati oleh Allah, dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa ketika dalam satu perjalanan Rasulullah bersama para sahabat, Rasulullah mengajak sahabat-sahabat untuk beristirahat. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembelih domba. Para sahabat ada yang berinisiatif mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya yang akan menyembelih domba." Ada sahabat juga yang ingin terlibat, dia mengatakan, "Saya yang akan mengulitinya." Sahabat yang lain berkata, "Saya yang akan memasaknya." Di saat sahabat-sahabat lain berpikir bahwa permasalahannya sudah selesai ataupun kebutuhannya sudah terpenuhi, maka Rasulullah SAW menukas, "Sayalah yang akan mencari kayu bakarnya," kata Rasulullah. Subhanallah. Kemudian para sahabat dengan merasa tidak enak hati, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau istirahat saja. Insya Allah kami bisa mencukupi semuanya. Insya Allah kami bisa menyelesaikan semuanya." Demikian kata para sahabat. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya saya tahu tanpa saya kalian bisa menyelesaikannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berdiam diri." Sahabat Fatih yang dirahmati oleh Allah, dari kisah yang tadi kita bisa ambil hikmah tentunya. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah SAW merupakan pemimpin yang tidak ingin beda, merupakan pemimpin yang tidak ingin diistimewakan, dikultuskan, tetapi dia ingin menegaskan bahwa kita sama. Kita adalah satu rombongan yang sama. Kita berjalan dan naik unta bersama-sama beriringan dengan tujuan yang sama. Maka ketika ada hajat, selayaknya kita juga tuntaskan, kita selesaikan secara bersama-sama. Inilah mungkin yang kita sebut dengan kesetaraan atau egalitarianisme dalam Islam. Sahabat Fatih yang berbahagia, hadirnya Islam membawa rahmat yang sangat luas, termasuk juga bagi kaum perempuan. Karena apa? Karena pada zaman jahiliyah, perempuan itu adalah orang yang dinomor sekiankan, seperti orang lain. Karena apa? Karena dianggap hina, karena dianggap aib bagi orang tua, khususnya ayah yang melahirkannya. Karena dianggap hanya memberikan beban saja. Tetapi Islam hadir, mengakomodir semua itu, memberikan kesetaraan, mengangkat derajat perempuan. Sahabat Fatih yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika seorang sahabat mendatangi Rasulullah, lalu menyampaikan peristiwa pembunuhan bayi yang dilakukannya sendiri di masa jahiliyah. Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, dulu kami adalah orang jahiliyah penyembah berhala. Kami biasa membunuh anak-anak perempuan kami.
Dulu aku pernah mempunyai seorang putri yang selalu menurut kepadaku. Setiap kali aku mengajaknya pergi, dia selalu menyambut ajakanku dengan senang hati. Sampai suatu hari aku mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ketika aku tiba di sebuah sumur yang terletak tak jauh dari tempat tinggalku, aku merenggut lengannya dan kemudian kumasukkan dia ke dalam sumur. Ucapan yang terakhir ku dengar darinya adalah ratapan "Oh ayah, oh ayah." Setelah mendengar cerita itu, wajah Rasulullah pun mendadak muram. Air mata beliau menetes satu-satu. Seorang sahabat sontak berseru ke arah si sahabat itu, "Kau telah membuat Rasulullah bersedih." Namun Rasulullah menukas, "Biarkan. Sungguh dia sedang bertanya tentang sesuatu yang membuat gundah." Lalu beliau berujar, "Ulangi lagi ceritamu." Sang sahabat pun mengulangi ceritanya dan sekali lagi Rasulullah menangis sampai jenggot beliau basah oleh air mata. Beliau lalu bersabda, "Sungguh Allah telah mengenyahkan perbuatan jahiliyah dan dia telah mengubah kelakuan." Rupanya Rasulullah sengaja meminta sahabat beliau untuk mengulangi ceritanya untuk menegaskan kepada para sahabat beliau yang lain tentang betapa ternyata Islam telah mengubah mereka semua. Kala itu beliau seolah berkata, "Sebiadab itulah kalian sebelum memeluk agama Islam." Aku sengaja meminta sahabatku ini untuk mengulangi ceritanya untuk mengingatkan kalian akan nilai-nilai peri kemanusiaan yang telah diajarkan Islam kepada kalian. Sebegitu aibnya, sebegitu besarnya pada zaman itu ketika salah satu keluarga dianugerahi seorang anak perempuan. Dalam ayat juga dijelaskan dalam surah An-Nahl, yang mana ayatnya cuma ada 2 pilihan. Kalau anaknya lahir perempuan, maka yang pertama dia harus menjaga anak itu, artinya mempertahankan dia hidup, namun dengan wajahnya yang merah kehitaman, artinya menanggung malu. Atau pilihan kedua adalah membunuhnya, seperti yang diceritakan oleh sahabat dalam kisah yang kami ceritakan tadi. Tetapi Islam hadir kemudian mengangkat derajat manusia, terutama perempuan, bahwa tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan adalah keimanan, ketakwaannya. Dalam ayat Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka boleh jadi perempuan lebih baik daripada laki-laki, sangat memungkinkan. Ini dalam hal gender. Juga hal yang sama sebenarnya berlaku. Boleh jadi siswa kita lebih baik pengamalannya daripada gurunya. Boleh jadi seorang anak lebih baik pemahaman agamanya, pengamalan keberagamaannya daripada orang tuanya. Sahabat Fatih yang berbahagia, di antara hikmah puasa salah satunya juga adalah mengajarkan kesetaraan itu kepada kita, bahwa setiap orang mukmin maka diwajibkan ia berpuasa, mau dia seorang pejabat, mau dia seorang guru, mau dia seorang pengusaha, tidak ada urusannya. Pokoknya kutiba alaikumusiyam, tidak ada yang membedakan, semuanya sesuai dengan yang ayat yang sebelumnya, bahwa yang membedakan itu adalah derajat ketakwaan. Kesetaraan ini yang sangat penting dan kadang terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan karena dia seorang pejabat maka
kita lakukan dia dengan sangat amat istimewa, lebih daripada yang umumnya misalkan. Jangan karena dia hanya seorang pegawai biasa, tetapi kita menghilangkan rasa hormat kepadanya. Jangan karena ia seorang satpam misalnya. Jangan karena ia seorang pemulung sampah, sehingga kita tidak menaruh hormat kepadanya. Itu adalah hal yang tidak sepatutnya kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tidak ada bedanya. Tidak ada yang membuat seseorang itu lebih baik kecuali ketakwaannya, kecuali amal baiknya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila a'malikum wa qulubikum. Dalam makna hadis dikatakan, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sahabat Fatih yang dirahmati oleh Allah, kiranya demikian kultum yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah menjaga kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu menerapkan contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.